Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang sama-sama pelajaran sebelumnya, pertemuan matnya. Sama-sama kita baca. Dan jika dikatakan bagi mereka, berimanlah kalian bagaimana telah para manusia itu, mereka berkata, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu. Ingatlah sesungguhnya mereka orang yang bodoh itu, dan bagi mereka mereka mengetahui. Dan jika mereka bertemu orang-orang yang mereka beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Jika mereka kembali kepada setan mereka sesungguhnya bersama kalian, sesungguhnya orang-orang yang berolok-olok. Allah dia mengolok-olok dengan mereka dan dia membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka terbang-ambing. Mereka itu orang-orang yang mereka membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, dan tidaklah mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Berikutnya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Bukmun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitun bil kafirin.
yakadu barqun yaqtafu absarahum Kullama أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Kita terjemahkan, buku ditutup ya, buku ditutup Ya. semua, pulpen dikantongi, lihat ke layarnya masing-masing. Sama-sama, masaluhum, masalu, perumpamaan, hum, mereka, masaluhum, perumpamaan mereka, ka seperti, masali, perumpamaan, masalu, masali sama, masalah, perumpamaan. Saya ulang lagi, masaluhum, perumpamaan mereka seperti masali, perumpamaan alladzi, orang-orang yang kalau alladzina jamak orang-orang yang, kalau alladzi tunggal orang yang istauqada menyalakan istauqada menyalakan naron api. Kalau nur cahaya, kalau nar api. Fa maka lama tatkala adoat dia menerangi apa? Dia menerangi tatkala dia menerangi apa yang haulahu di sekitarnya, apa yang di sekitarnya. Zahaballah, Allah menghilangkan. Sebetulnya pergi, mempergikan berarti menghilangkan. Allah menghilangkan binurihim, nur. cahaya. Allah menghilangkan cahaya mereka. Dan taroka, dia membiarkan, dia meninggalkan mereka, dia meninggalkan mereka Di dalam hulumat kegelapan jamak la tidak sirun mereka melihat mana merekanya tidaklah mereka melihat lagi masalu perumpamaan mereka seperti masali alladzi orang yang istauqada menyalakan naron api maka adoat dia menerangi apa yang aulahu di sekitarnya. Zahaballah, Allah menghilangkan cahaya mereka. Oh ya, sebentar ya. Zahababi, zahaba itu pergi. Kalau ada bi mempergikan. Mempergikan berarti menghilangkan. Kalau sudah diartikan menghilangkan berarti binya tidak dibaca, gitu ya. Allah menghilangkan langsung cahaya mereka. Maroka dia meninggalkan mereka
dalam Zulumat. kegelapan Kegelapan. La. Tidaklah Yubsirun. Mereka. mereka melihat. Sama-sama perumpamaan mereka. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan api, Maka tatkala dia menerangi apa yang di sekitarnya, Allah hilangkan cahaya yang mereka dan Dia meninggalkan mereka di dalam kegelapan dalam mereka melihat. dari belakang. Yubsirun. mereka melihat. La. tidaklah Zulumat. kegelapan Fi. di Dalam Tarokahum. dia Dia meninggalkan meninggalkan mereka Wa. dan dan Nurihim. Nur. cahaya mereka. Cahaya mereka. Zahaballah. Allah Allah. menghilangkan Aulahu. di di Sekitarnya. Ma. apa yang Allah'at. Dia telah menerangi menerangi. Lama. Tatkala Ah. maka Naron. api Istauqada. menyalakan Nyalakan. Alladzi. orang yang Orang yang. Masali. perumpamaan Kah. seperti Masaluhum. Perumpamaan mereka Sama-sama perumpamaan mereka. perumpamaan mereka seperti Perumpamaan orang yang menyalakan api tatkala dia menerangi apa yang di sekitarnya Allah hilangkan cahaya mereka Dia meninggalkan mereka di dalam kegelapan. tidaklah mereka melihat. Dapat satu. Sumun. Orang-orang yang tuli. Hukmun. orang-orang yang buta. Umyun. Salah. Orang yang bisu. Yang bisu. Umyun. Orang yang buta. Fa. Maka mereka tidaklah yarji'un. Mereka kembali. Merekanya mana? Mereka. Kalau yaknya dibuang, diambil dari roja'a. Nanti ada kata rujuk. Suami istri, rujuk. Berarti apa? Kembali. Rujuk kembali. Ya rujuk itu kembali. Lagi. Sumun. Orang-orang yang tuli. Hukmun. Orang-orang yang bisu. Umyun. Orang-orang yang buta.
maka mereka tidaklah mereka kembali. Sama-sama orang-orang Orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta, maka mereka tidaklah mereka kembali. dari belakang yarji'un Mereka kembali. lah tidaklah mereka Maka umyun orang-orang yang buta, hukmun orang-orang yang bisu, sumun orang-orang yang tuli, sama-sama orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta, maka mereka tidaklah mereka kembali. dari awal perumpamaan mereka sama-sama Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan menerangi apa yang di sekitarnya, kalau menghilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka kegelapan mereka melihat orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta, maka mereka tidaklah mereka kembali. atau ka seperti tadi sama kama salini ka seperti soyibin Hujan lebat, orang yang tertimpa hujan lebat atau seperti orang yang tertimpa hujan lebat min dari as-samai langit fihi di dalamnya zulumat kegelapan wa dan huruf wah barkun kilat ya huruf secepat kilat barkun kilat ya ja'aluna mereka menjadikan asabi'ahum jari-jari mereka di dalam adzanihim telinga mereka min dari as-sawaiki petir-petir itu hadarul maut karena takut mati. Hadar maut karena takut mati. Wallah dan Allah muhitun zat yang meliputi bi dengan al-kafirin orang-orang yang kafir. Lagi atau seperti soibin orang yang ditimpa hujan lebat orang yang tertimpa hujan lebat min dari sama
langit langit Fihi. di dalamnya Di dalamnya zulumat. kegelapan Wah. dan Ra'dun. guru Wah. dan Barkun. kilat Yaj'aluna. Mereka menjadikan Asabi'ahum. dari jari mereka Di dalam azanihim. telinga mereka Min. dari Sawa'ik. petir-petir itu Hadarul maut. karena takut mati Wallahu dan Allah zat muhitun. Zat yang yang meliputi bil kafirin. Dengan orang-orang yang yang kafir. kafir. itu. Kita baca sama-sama atau seperti sama-sama. Atau seperti orang yang hujan lebat dari langit di di dalamnya kegelapan dan guru dan kilat mereka menjadikan jari-jari mereka di dalam telinga mereka dari petir-petir itu karena takut mati dan Allah zat yang meliputi dengan orang-orang yang kafir. Dari belakang al-kafirin. orang-orang kafir Bi dengan muhitun. zat yang meliputi Wallah dan Allah al-maut. karena takut mati Mati. Hadaro karena takut as-sawaik petir-petir itu min dari azanihim. telinga mereka Di dalam dalam asabi'ahum dari mereka yaj'aluna mereka menjadikan harkun kilat kilat dan dan guru huruf dan matun delapan 8 fihi dalamnya langit 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 min dari ibin orang yang lebat ka seperti masaluhum perumpamaan atau sama-sama atau seperti atau seperti orang yang lebat di langit di dalamnya kegelapan dan guru dan kilat mereka menjadikan jari-jari mereka di dalam telinga mereka dari petir-petir itu karena takut mati dan Allah zat yang meliputi dengan orang-orang yang kafir.
Dari belakang sudah? Sudah. Ampun. Dari awal sama-sama perumpamaan mereka. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan api, maka tatkala dia menerangi apa yang di sekitarnya, Allah menghilangkan cahaya mereka dan meninggalkan mereka dalam kegelapan. Tidaklah mereka melihat orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta, maka mereka tidaklah mereka kembali. Atau seperti orang-orang yang terlibat dan lebat dari langit di dalamnya kegelapan dan kilat, mereka menjadikan jari mereka di dalam telinga mereka dari petir-petir itu karena takut mati, dan zat yang meliputi dengan orang-orang yang kafir. Itu Ustaz. Itu ada alnya. Al itu. Yakadu hampir saja al-barku kilat itu hampir saja kilat itu yakhtafu ada yaknya dia menyambar absarahum penglihatan mereka jamak kulama setiap kali kula kalau kuli setiap ulama setiap kali Allah dia menerangi kilat menyinari dia menerangi dia menerangi lahum bagi mereka. masyau ada wawu mereka berjalan dari kata masya. Kalau tamasya jalan-jalan. Tamasya berjalan-jalan. Masyau apa artinya? Ada wawu. Mereka berjalan fihi dalamnya idah jika Allah dia menjadikan gelap zulumat. Dia menjadikan gelap alaihim atas mereka. Komu ada wawu. Mereka berhenti. Artinya berdiri. Karena lawannya berjalan. Menjadikannya di mana? Henti. Komu mereka berhenti. Wah. Kalau sya Allah. Menghendaki Allah. Kalau Allah menghendaki, la pendek. Sungguh zahaba dia menghilangkan. Sungguh dia telah menghilangkan bisa sam'i pendengaran mereka wa absarihim penglihatan mereka. Innallah Sesungguhnya Allah kuli atas segala sesuatu maha kuasa. Lagi yakadu hampir saja al-barku
Kilat. Kilat itu Yakhtafu, dia menyambar. Dia menyambar absor. Dia menyambar. yakhtafu apa? Dia menyambar. Absarahum, Penglihatan mereka. Penglihatan mereka. Ulama, Setiap kali. setiap kali adho'a, dia menerangi. adho'a, dia menerangi lahum bagi mereka. Bagi mereka. Mereka berjalan. Mereka berjalan fihi, di dalamnya. Dan jika Adlamu. kegelapan. Adlamu gelap. adlama, menjadikan gelap atas mereka. Kamu mereka berhenti. Mereka berhenti. Dan jikalau Allah menghendaki, sungguh dia telah menghilangkan Sam'ihim, menghilangkan pendengarannya, Pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Penglihatannya. Innallaha, Penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah segala sesuatu Maha berkuasa. Kuasa. Dari belakang qadir, Maha kuasa. Dai'in, Segala sesuatu Kuli, atas segala. Allah, Atas. Innallaha, Sesungguhnya Allah. sungguhnya Allah. Absarihim, Penglihatan Penglihatan mereka. Penglihatan mereka. Kelihatan satu ya. ya. Penglihatan mereka. Sama ya. Terusnya, Bisa dan pendengaran. Bisamihim. Dan pendengaran mereka. Pendengaran mereka. Pendengaran mereka. pendengaran mereka. Pendengarannya Zahaba, Lenyap. dia menghilangkan. Pendek. Sungguh. Sungguh. Insya Allah, Allah menghendaki. Allah menghendaki. Walau sekiranya Tahu, Walau. kalau dan berhenti Mereka berhenti. mereka berhenti. berdiri Alaihim. Ya, atas mereka. Alaihim. Atas mereka. Al-ulama. Menjadikan Dia gelap. menjadikan Gelap. Wa idza, Yang menjadikan dari mana? ketika dan jika. Wa dan fihi di dalamnya asyau, mereka Berjalan. lahum bagi mereka doa, dia Dia ini ulama setiap kali. sorohum Penglihatan mereka. kelihatan mereka. Yakhtafu, Menyambar. Al-barqu, Kilat. kilat itu. Yakadu, Berarti dia Hampir. saja. hampir Hampir saja. hampir saja. Nyaris. Hampir saja. Sama-sama. Hampir saja. Hampir saja.
laki-laki itu menyambar penglihatan mereka setiap kali mengulangi bagi mereka berjalan dalamnya dan ketika menjadikan mereka berhenti berhenti dan kalau Allah menghendaki Dia telah menghilangkan pendengaran mereka penglihatan mereka artinya Allah segala sesuatu Maha Kuasa atas Sudah selesai ayat 12 sampai 20. Ada pertanyaan? Monggo yang belum jelas ditanyakan. Penglihatan tuh jamak Pak Ustaz. Kenapa? Penglihatan mereka. Ya, jamak. Oh ya, Yang tunggal cuma sam'i. Sam'i tidak jamak. Pendengaran mereka. Absor jamak. Gitu ya. Enggak, yang di atas kan absorohum, yang di bawah kan absorihim. Kenapa? Kenapa? Kenapa yang satu kok absorohum, yang terakhir jadi gelap. Kayaknya Ustadz absoruhum sama absorihim. Artinya sama. Ya, kenapa? ada Ini pertanyaan nahwu ini ya, pertanyaan nahwu. Nahwu ya. Amaan juz 15 sih. Saking cerdasnya juz 15 ditanya. beda. Atau sebentar sekilas ya. Jadi absoro itu karena posisinya jadi objek, gitu ya, jadi penderita. Maka absoro. Menyambar apa? Menyambar absoro. menyambar penglihatan. Kalau absori karena sambung ke sam'i. Sam'ihim, sam'i karena ada bi, gitu ya. Sam'ihim wa absorihim. Andaikan sam'ahum wa absorohum sama, gitu ya. Disambung dengan wa. Ini pelajaran nahwu, gitu ya. Jilid 5. Nanti juz 15. Itu jauh. Ada lagi. Ustadz, Ya. Afwan bertanya Ustadz Ya, tentang Allah. pendengaran dan penglihatan di sini bisakah difahami itu semacam misalkan gini, Allah menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka dalam artian pemahamannya itu tidak paham akan berita yang menggembirakan disampaikan oleh Rasulullah, kegelapan mereka gitu, maksudnya gimana ya? Saya paham tapi bingung menyampaikan Ustaz. Ya, saya paham ya. Kiranya ya, Afwan. Jadi bukan makna harfiah, tapi makna apa? Makna Implisit. Itu, tapi ini makna harfiah ya, makna harfiah. Jadi betul-betul dibuat tuli secara dohir. Oh ya, makna dohir bukan makna batin, gitu ya. Jadi betul-betul. Karena ini diarahkan ke orang munafik. Orang munafik itu kalau pendengarannya memang sudah tuli, gitu ya. Kalau penglihatannya memang sudah buta. Itu kalau secara maknawi, secara apa namanya? Secara batin itu memang mereka itu sudah tuli, sudah buta. Paham ya? Tetapi kalau Allah menghendaki, kalau berarti seakan-akan belum, gitu ya. Nah, berarti yang dimaksud pendengaran itu memang pendengaran dohir, ya, bukan pendengaran batin. Ya, betul-betul dibuat tuli secara dohir, dibuat buta secara dohir. Gitu ya. Karena kalau secara hakiki, secara batin, mereka itu sudah tuli, sudah buta. Paham ya?
Iya. Satu lagi Ustadz. Ya. Tadi Ustadz menyampaikan tentang ini apa namanya orang munafik. Nah, kategorinya orang munafik itu kan tidak hanya orang non Muslim, tapi kan juga bisa Muslim yang bukan karena Allah itu kan juga munafik ya Ustadz ya. Bagaimana? Tentang kan maksud saya begini, kata-kata munafik itu kan tidak hanya ditujukan pada non-muslim, tapi bisa juga pada orang muslim. Kalau orang muslim kan kemunafikan itu kan karena yang menonjol itu apa yang dia lakukan berdasarkan nafsunya, gitu Kak Ustaz. Iya, nanti ada munafik hakiki, gitu ya. Ada munafik amali, gitu ya. Kalau munafik hakiki memang sebetulnya dia kafir, tapi menampakkan keislaman, pura-pura karena tujuan-tujuan yang bersifat duniawi, gitu ya, kenyamanan dan lain-lain. Tapi kalau munafik amali, dia itu memang muslim sebetulnya, ada keimanan, tetapi pada dirinya ada tanda-tanda kemunafikan. Ada dua nanti ya, gitu. Ada munafik hakiki, ada munafik amali. Itu amali. Baik, oke. Berarti yang muslim itu yang amali itu ya Ustaz ya. Itu sebetulnya muslim juga, mukmin, ada iman, tetapi amaliyahnya meniru, gitu ya. Amaliyahnya orang munafik. Itu berarti dia juga munafik secara amaliyah. Gitu. Kalau misalkan dia alasannya yang amali tadi Ustaz ya. Alasannya dia melakukan hal itu karena apa namanya toleransi. Nah, padahal kan sesungguhnya kalau toleransi yang saya tahu itu kan kecenderungan kepada orang yang tidak memulai prinsip keteguhan apa pegangan atau prinsip iman gitu. Gitu kan kira-kira. Toleransi dalam pengertian apa ya? Toleransi dalam akidah misalnya tidak ada toleransi, ya gitu. Jadi kalau berbuat baik kepada orang kafir, sopan, hormat, apa itu tidak mendolimi mereka, itu bukan toleransi syar'i. Memang perintahnya seperti itu, gitu ya. Gitu. Paham ya? Jadi memang ajarannya seperti itu. Jadi kita tidak boleh mendolimi orang kafir yang bukan kafir harbi. Itu syar'i, bukan toleransi. Paham ya? Memang ajarannya seperti itu. Itu ya maksudnya? Maksud saya yang kemunafikan tadi loh, seseorang muslim yang melakukan sesuatu itu. Nah, itu dia alasannya toleransi gitu. Melakukan kemunafikan contohnya apa? Misalnya ya mengucapkan apa selamat Natal, Masya Allah, semacam itu kira-kira. Oh, toleransi beragama. Kan sekarang ada itu Ustaz, yang namanya juga Islam Nusantara, macam itu Ustaz. Toleransi. Mengucapkan selamat Natal, yaitu nanti tinjauannya secara syar'i bagaimana gitu ya, gitu. Iya, alasannya dia melakukan itu kan khawatir kan dalam kelompok tertentu dia harus melakukan itu karena dia dalam lingkup kerjanya dia sebagai kepala suatu instansi, nah melakukan toleransi, mengucapkan selamat semacam itu. Nah, ya, kalau ini kan amaliyah ya, apakah itu bisa dikatakan kemunafikan amaliyah atau terpaksa melakukan dengan alasan toleransi? Ya, jadi kalau tidak keluar dari syariat, ya tidak termasuk munafik, gitu ya. Jadi kalau tidak keluar dari koridor syariah, ya bukan termasuk munafik. Termasuk apa namanya, kalau munafik itu melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan syariat. Gitu. Kalau tentang masalah ucapan selamat Natal itu memang ada khilafiyah ya, gitu. Khilafiyah. Gitu ya.
Gitu. Oh ya, Kalau ya. yang ada yang mengatakan boleh, tapi selamat merayakan hari lahirnya Nabi Isa sebagai seorang Rasul, bukan sebagai Tuhan, gitu ya. Jadi mereka kan, jadi sama ucapannya selamat Natal, gitu ya. Tapi bagi mereka Natal itu kelahiran Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah, kita juga merayakan, mengucapkan selamat kelahiran beliau sebagai seorang Rasul. Itu tidak keluar dari koridor syariat, gitu ya. Oh. Tapi kalau kita mengatakan selamat Natal dengan meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan, ya sudah murtad ya, bisa karena mengakui ketuhanan Nabi Isa. Gitu ya. Syukur Ustaz. Syukur. Kita baca lagi sama-sama dari awal. Monggo sama-sama perumpamaan mereka. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan menerangi apa yang sebenarnya Allah menghilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka di dalam kegelapan mereka melihat orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta, maka mereka kembali atau seperti orang-orang yang tertipu hujan lebat dari langit di dalamnya kegelapan dan kilat mereka menjadikan jari-jari mereka telinga mereka dari petir-petir itu karena takut mati. Allah yang memiliki dengan orang-orang kafir itu. Hampir saja kilat itu dia menyambar penglihatan mereka setiap kali dia menerangi bagi mereka jalannya dia menjadi gelap atas mereka berhenti. Kalau Allah menghendaki menghilang pendengaran mereka, penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Maha Kuasa. Kamu tidak sabar sendiri-sendiri ya. Kalau sesuatu Maha Kuasa. Kalau gitu. Kayaknya kalau satu baca saya baru kan. Ini kan nih walaupun sama-sama tapi sendiri-sendiri. Kita cari kata-kata yang jamak. Ini ada kata zulumat. Apa artinya? Kegelapan. Jamak. Kalau satu zulmah. Zulmah atau zolam. Terus ayat berikutnya sumun. Artinya apa?
Orang-orang yang tuli. Tuli. Jamak orang-orang. Kalau satu orang tuli. Orang tuli apa? Asom. Asom. Hukmun artinya apa? Orang-orang yang bisu. bisu. Jamak. Kalau satu orang bisu. Abkam. Abkam. Umyun apa? Orang-orang Yang buta. jamak. Kalau satu orang buta. A'ma. Terus ini ayat berikutnya. Asobi apa artinya? Jari-jari. Asobi jari-jari. Kalau satu jari. Apa? Asbu. Asbu atau isba. Jamaknya asobi. Terus azan artinya apa? Telinga-telinga. Telinga mereka. Kalau satu telinga. Udun. Udun. Betul. As-sawaik artinya Petir. petir. Petir jamak. Kalau satu petir. Asong. Apa? Kalau satu soiko. Iko. Asoiko. Aso. Apa? Asoiko. Jamaknya sawaik. Kalau satu asoiko. Nanti ada fa'akhodat humus soiko tuh, gitu ya. Itu tunggalnya. Kafirin apa? Orang-orang yang kafir. Kafir. Kalau satu Kafir. Perempuan kafiro. Terus absor artinya apa? Penglihatan pendengaran. Jamak. Kalau satu basor. Basor. Jamaknya absor. Itu yang jamak-jamak. Berikutnya kita acak kosakata baru. Yubsirun. Mereka melihat. Yarji'un. Mereka keluar. Kembali. Yaj'alun. Mereka Menjadikan. Zahaba. Pergi. Hilang. Menghilangkan. Mempergikan. Ya, tadi ada bi-nya. Jadi menghilangkan. Kalau tidak ada bi, pergi. Mempergikan jadi menghilangkan. Yakhtofu. Dia menyambar ya, Ustaz. Betul. Menyambar. Istauqoda. Istauqoda itu Menerangi. menyalakan. Menerangi. Tarokahum. Betul. Membiarkan mereka. Meninggalkan mereka. Aldoat. Menyambar. Jari-jari Menerangi. Komu. Adawawu. Berdiri. Mereka berdiri. Betul. Yakadu. hampir saja. Hampir saja. Masaluhum. Sebagaimana mereka. Misal mereka. Perumpamaan mereka. Asobi'ahum. Jari mereka. Zulumat. Kegelapan. Kasoyibin. Seperti orang yang ditimpa. hujan lebat. Rokdun. Asama. Buruh. Langit. Hukmun. Orang-orang bisu. Sya'a. Segala sesuatu. Sya'a menghendaki. Menghindari. Jadi gelap. Menjadikan gelap. Aswaik. Takut. Bukan. Petir-petir itu jamak. Itu. Adhanihim. Telinga mereka. Betul. Qadir. Terus hadaro. Karena takut. Umyun. Orang-orang yang Buta. Muhit. Maha. meliputi. Betul. Lama. Tatkala. Tatkala. Naron.
Api. Api. Ulama. Setiap kali. Setiap kali. Sumun. Orang-orang yang tuli. 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 Syai'in. Sesuatu. Alladhi. Orang yang. Barkun. Kilat. Kilat. La pendek. Sungguh. Sungguh. Masyau. Ada wawu. Mereka berjalan. Haulahu. Sekitarnya. Betul. Yubsirun. Mereka Melihat. tadi sudah. Kemudian catatan penting masih sama. Jadi kalau ada apa ya wawunun, siapa pelakunya? Mereka. Coba latihan ya. Yubsirun apa? Mereka melihat. Lihat. Yarji'un. Mereka kembali. Yaj'alun. Mereka Menjadikan. Ya wawunun. Tapi kalau ya saja di depan, siapa? Ya. Yakhtofu. Ya. Dia menyambar. Ya wawunun mereka, kalau ya saja dia. Ya. Kalau wawu alif di belakang apa? Mereka. Sama ya. Ini komu. Mereka berdiri. Ya, masyau. Mereka berjalan. Mereka berjalan. Tadi komu berdiri karena pasangannya berjalan diartikan berhenti. Ya. Berjalan, berhenti. Berjalan, berhenti. Ya. Tidak ada. Berjalan, berjalan. Tidak ada ya. Kalau berdiri itu apa? Pasangannya apa? Duduk. Berdiri, duduk. Ya. Duduk. Jadi kenapa wong berdiri kok diartikan berhenti? Karena pasangannya berjalan. Ya. Berjalan, berhenti. Berjalan, berhenti. Kalau duduk, berdiri. Duduk, jadi gitu ya. Oh, oke. Jadi memang kadang tidak menggunakan makna harfiah ya, makna gramatikal, makna konteks. Itu sudah jelas semua ya. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Insya Allah. Ya, kita pahami. Setelah kemarin Allah menerangkan tentang orang-orang munafik, gitu ya. Agar penjelasan Allah tentang orang munafik itu semakin jelas, maka Allah buat perumpamaan tentang mereka. Gitu ya. Jadi ini supaya Allah memperjelas keterangannya, Allah buat perumpamaan. Jadi pelajaran apa? Pelajaran kita meniru Allah, mencontoh Allah ketika kita menerangkan sesuatu agar lebih jelas penjelasan kita itu, maka bagus kalau kita membuat perumpamaan, gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Allah. Bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang orang munafik? Ya, Allah mengatakan perumpamaan mereka siapa? Orang-orang munafik itu seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Jadi Allah buat perumpamaan orang munafik itu ibarat orang yang menyalakan api. Lalu tatkala api itu telah menerangi apa yang di sekitarnya, sudah terang semua, mereka merasa aman, merasa nyaman karena terang, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya mereka. Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Itulah perumpamaan orang munafik. Maksudnya perumpamaan apa? Seperti orang yang menyalakan api, maksudnya apa? Menyalakan api itu artinya mencari rasa aman, gitu ya. Karena orang tuh kalau gelap takut tidak aman, cemas, gelisah. Tapi kalau terang aman, gitu ya. Jadi orang munafik itu diibaratkan orang yang menyalakan api karena apapun yang dilakukan di dunia bukan untuk kepentingan akhirat, bukan untuk mencari ridho Allah, tetapi semata-mata untuk mencari rasa nyaman, rasa aman di dunia. Paham ya? Itu. Makanya kalau kita itu amal-amal demi kenyamanan kita di dunia, berarti kita itu masih masuk kategori orang munafik. Paham ya? Itu. Tidak mengharapkan pahala, ridho Allah, pahala akhir tidak ada. Ya. Misalnya apa? Contoh ya, contoh di masyarakat ya. Di masyarakatnya itu masyarakatnya rajin kajian semua. Kalau ada kajian di masjid semua berangkat. Ya dia itu sebetulnya tidak suka. Ya
tidak suka, habis-habis waktu, barangkali menurut dia karena tidak produktif secara duniawi gitu, makanya dia itu tidak mau. Tetapi gara-gara masyarakatnya berangkat semua, maka dia itu takut kalau dikucilkan. Ya, takut kalau dikucilkan, nanti takut kalau tidak punya teman, kalau sulit dalam bergaul. Demi kepentingan dunianya itulah, maka terpaksa dia berangkat, gitu ya. Berangkat ibadah, berangkat ke masjid, berangkat jamaah. Misalnya ada sodakoh, anjuran sodakoh. Sebetulnya dia itu berat untuk bersodakoh. Tetapi kalau dia tidak sodakoh, nanti takut dikirai orang pelit, gitu ya. Takut dibenci orang, terpaksalah dia sodakoh. Ya. Jadi orang kalau melakukan kebaikan-kebaikan apapun demi kepentingannya dunia, kenyamanannya di dunia, itulah gambaran orang-orang munafik. Paham ya? Itu. Nah terus, maka tatkala dia menerangi apa yang di sekitarnya, jadi memang tujuannya itu mereka berhasil, ya, karena mereka melakukannya untuk itu dan mereka mendapatkan, ya, mendapatkan rasa terang, rasa aman, artinya mereka disukai orang, dicintai orang, dihormati orang, dianggap sebagai muslim yang soleh karena banyak amal baik dia lakukan. Itulah keadaan mereka di dunia, ya. Itu artinya mereka api itu telah menerangi apa yang di sekitarnya. Paham ya? Maksudnya berarti mereka betul-betul mendapatkan rasa nyaman di dunia karena memang niatnya itu. Makanya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia melakukan itu memang supaya disukai orang. Betul-betul dia disukai orang, ya. Betul-betul dia itu dihormati orang, disenangi orang dan dianggap sebagai orang soleh. Itu di dunia. Jadi di dunia dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan itu, tetapi begitu orang itu mati, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya mereka, Allah biarkan mereka dalam kegelapan, mereka tidak melihat apapun. Dalam kegelapan artinya dalam ketakutan yang mencekam, karena mereka dilingkupi oleh siksa dari segala penjuru, dan sedikit pun tidak mereka lihat kesenangan, melihat kebahagiaan. Itu terjadi ketika mereka sudah meninggal. Paham ya? Di alam kubur, di alam akhirat. Rasa senangnya tadi berubah menjadi ketakutan yang mencekam. Gitu ya. Itulah orang munafik. Berarti orang munafik itu kalau amal-amal untuk tujuan dunia dan memang mereka dapat tujuannya itu, tapi begitu mati maka berubahlah kenyamanan itu menjadi ketakutan yang mencekam. Paham ya? Gitu. Karena tidak ada nilai akhiratnya dari apa yang mereka lakukan. Walaupun kelihatannya amal soleh. Makanya dulu diterangkan amal soleh itu apa? Amal soleh itu amal yang dohirnya syar'i, batinnya ikhlas. Sedekah memang amal soleh, tapi kalau ikhlas karena Allah. Ya, ikut kajian amal soleh, tapi kalau ikhlas karena Allah atau jamaah dan lain-lain. Tetapi kalau tidak ikhlas, ada tujuan-tujuan duniawi, dunianya dapat, tapi begitu mati, dia malah mendapatkan siksa. Karena kalau orang beramal bukan karena Allah, itu sebetulnya bukan sekedar amalnya tidak diterima, tetapi dia berdosa. Gitu ya. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah. Amal yang mestinya untuk Allah, mereka niatkan untuk yang lain. Berarti ada kemusyrikan. Nah, kemusyrikan itu nanti di akhirat berbuah dosa. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya kalau orang mukmin apa? Orang mukmin itu kalau andaikan tidak disukai orang di dunia, ya, andaikan apapun tidak masalah. Yang dikejar itu kenyamanan akhirat, bukan kenyamanan dunia. Itu kalau orang mukmin. Paham ya? Jadi orang munafik itu perumpamaannya seperti itu, ya jelas ya. Jadi begitu Allah buat perumpamaan, maka orang munafik itu semakin jelas. Terus ayat 18, Allah katakan tentang orang munafik, mereka itu orang munafik itu orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta, maka mereka tidak dapat kembali. Gitu ya. Tuli artinya apa? Tidak bisa mengambil pelajaran sedikit pun dari kebenaran yang dia dengar, gitu ya. Walaupun sejelas apapun ajaran, hujahnya sekuat apapun, tidak akan bisa masuk kepada hati dan pikiran mereka. Tuli, bisu itu tidak bisa mengatakan kata-kata yang baik. Ya. Berarti memang gandengan ya. Kalau orang itu tuli, pasti bisu. Kalau ajaran itu tidak mereka masukkan hati, mesti yang keluar dari mulutnya itu kata-kata yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ya,
Itu. Jadi ngomongnya itu ya gunjing, suka ngerumpi apa, ngecap-ngecap orang atau apalagi nyelekit-nyelekit ya. Padahal dia itu muslim, tapi omongannya seperti itu gitu ya. Itu tanda-tanda kemunafikan ya. Karena kalau orang mukmin itu kalau ngomong hati-hati ya, takut kalau menyinggung sesama saudaranya. Tapi kalau orang munafik enggak peduli, mau orang sakit hati, mau orang tersinggung, tersindir, enggak masalah. Itu adalah tanda-tanda kemunafikan. Paham ya? Jadi bisu dari ucapan yang baik gara-gara ketuliannya tadi, gara-gara tidak mau mendengarkan ajaran kebenaran. Terus buta itu artinya apa? Sejelas apapun kebenaran di depan mata mereka, tidak akan membuka akal dan hati mereka, karena kondisi mereka tuli bisu buta, maka mereka tidak dapat pulang. Tidak dapat kembali sebagai fitrahnya sebagai manusia yang bersih, yang suci. Tapi ada juga yang mengatakan kembali itu pulang kemana? Rahmat Allah. Ke rahmat Allah, pulang ke surga Allah, gitu ya. Itu. Jadi rumah kita itu sebetulnya di surga. Makanya nanti cerita tentang Nabi Adam itu Allah katakan ke malaikat, aku tidak menjadikan khalifah di bumi, gitu ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Memang sejak awal Allah tujuannya menciptakan Nabi Adam itu sebagai khalifah di bumi. Nah, kalau memang begitu, kenapa kok tidak Allah ciptakan langsung taruh bumi, kan itu ya? Ciptakan langsung taruh bumi. Mestinya kan begitu. Memang ini tujuannya sebagai khalifah di bumi. Tetapi Allah ciptakan, Allah taruh di surga dulu, melanggar larangan dulu, baru diturunkan ke bumi. Maka di antara hikmahnya Allah hendak tunjukkan kepada manusia, inilah rumah kamu yang sebenarnya ya. Tetapi kamu untuk bisa masuk ke rumahmu ini, kamu perlu diuji dulu ya, menjalani kehidupan sebagai khalifah di bumi. Kalau kamu lulus, kamu bisa pulang ya. Kalau kamu tidak lulus, kamu tidak bisa pulang ke rumahnya, tersesat masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita ini sedang perjalanan menuju pulang ya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa pulang ya. Terus perumpamaan berikutnya Allah buat gambaran atau orang munafik itu seperti orang yang tertimpa hujan lebat dari langit. Di dalam hujan lebat itu ada kegelapan, ada guru, ada kilat. Dalam kondisi begitu mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka karena suara petir-petir itu, karena takut mati, karena kesambar. Padahal Allah zat yang meliputi terhadap orang-orang yang kafir itu. Paham ya? Ini perumpamaan yang kedua. Mereka seperti orang yang tertimpa hujan lebat. Ya, maksudnya apa? Orang munafik itu adalah seperti orang yang tertimpa hujan lebat. Maksudnya apa? Jadi mereka diumpamakan orang yang tertimpa hujan lebat itu karena mereka itu hakikatnya kafir ya, bukan orang Islam, tapi pura-pura Islam demi kenyamanan kehidupan di dunia, demi kepentingan dunianya. Karena mereka pura-pura Islam, mereka hidup dalam komunitas orang-orang mukmin, orang-orang Muslim. Sehingga seringkali mereka di zaman Nabi hadir di majelis Rasulullah. Ya, sehingga ketika hadir di majelis itu, mereka sering mendengarkan nasihat-nasihat dari Nabi, dari Al-Quran, dari hadis, gitu ya. Dalam kondisi begitulah mereka ibarat orang yang tertimpa hujan lebat. Paham ya? Jadi hujan lebat itu ajaran-ajaran dari Nabi, dari ajaran-ajaran kebenaran. Terus di dalam hujan lebat itu ada kegelapan-kegelapan. Kegelapan-kegelapan itu adalah ketika yang mereka dengar dari Nabi berupa ayat atau hadis itu berupa ciri-ciri orang munafik. Gitu ya. Orang munafik itu begini, itu ketika ada ayat-ayat seperti itu mereka merasa seakan-akan berada dalam kegelapan. Artinya mereka takut kalau kemunafikannya kebongkar, gitu ya. Terus rokdun itu di dalam hujan lebat itu ada rokdun. Itu rokdun itu adalah ancaman-ancaman, ya, ancaman-ancaman yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran atau Nabi di dalam hadisnya kepada orang-orang munafik. Jadi mereka ada rasa takut juga. Jadi mereka mendengarkan ancaman itu seakan-akan seperti mendengar suara apa? Suara guru yang sangat keras. Gitu ya. Terus di dalam apa yang mereka dengar tuh hujan lebat ada barkun, kilat. Kilat itu adalah hujah, ya. Hujah bukti kebenaran yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu terangnya seperti cahaya kilat, gitu ya.
Terus mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga mereka, itu artinya mereka menutup hati dengan kesombongan. Jadi jari itu adalah kesombongan, telinga itu adalah hati, gitu ya. Artinya mereka tidak hiraukan apa yang mereka dengar tadi, tidak dimasukkan hati. Kenapa jarinya ditaruh ke telinga? Karena takut mati. Takut mati itu artinya takut dapat hidayah, ya. Salah satu tafsir menafsiri takut mati, takut dapat hidayah. Jadi orang munafik itu aneh, takut dapat hidayah seperti takut mati. Gitu. Seperti takut mati. Maksudnya apa? Jadi begini, ketika mereka mendengarkan Quran itu mereka kan tertarik juga, ya tertarik, kadang terbawa juga, terbawa dengan apa yang Rasul sampaikan. Ketika terbawa sebentar, gitu kan, kok bagus sekali, kok indah sekali, kok kuat sekali. Nanti saya kok perhatikan loh, nanti kalau saya perhatikan, jangan-jangan saya ikut Muhammad, kan ya? Jangan-jangan saya jadi pengikutnya Muhammad. Maka terus dia alihkan lagi apa pikirannya, paham ya? Jadi mereka itu dapat hidayah seperti takut mati. Itulah orang munafik. Makanya Allah Maha meliputi terhadap orang-orang kafir itu. Artinya apa? Pengetahuan Allah dan kekuasaan Allah meliputi mereka. Artinya mereka itu di bawah pengawasan dan pengetahuan Allah. Allah bisa perlakukan mereka semampu yang Allah kehendaki. Paham ya? Jadi itu anehnya orang munafik. Terus hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kilat tadi apa? Hujah, ya. Hujah bukti kebenaran yang ditunjukkan oleh Quran itu begitu kuatnya seakan-akan hampir membuka hati mereka. Hampir mereka dapat hidayah. Tapi cuma hampir-hampir saja. Karena mereka sudah dirapatkan hatinya oleh Allah, gitu ya. Hampir. Kemudian orang munafik lagi. Setiap kali dia kilat itu menerangi mereka, mereka berjalan. Dan jika dia menjadikan gelap atas mereka, mereka berhenti. Jadi mereka itu kalau terang berjalan, kalau gelap berhenti. Terang lagi, jalan lagi, gelap lagi, berhenti lagi. Begitulah gambaran orang munafik. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau ada ajaran yang dia senang, enak, cocok, dapat keuntungan secara duniawi, semangat. Ya, senang, semangat. Setuju bahwa bahkan dia itu nomor satu. Tapi begitu ada ajaran walaupun benar, gitu ya, walaupun wajib, tetapi tidak enak, ya berat, capek, susah, tidak mau. Gitu. Jadi berhenti itu artinya menolak ajaran. Berjalan itu artinya mengikuti. Berarti tanda-tanda munafik apa? Kalau ada ajaran Allah dicocokkan dengan kesenangannya, dengan kepentingan dunianya. Kalau senang ya mau, kalau tidak senang ya tidak mau. Makanya banyak di kalangan masyarakat itu kadang ya, yang sunnah dilakukan, ya, yang wajib tambah ditinggalkan. Ada ya gitu ya? Ada gitu ya? Loh itu lo sunnah, kok kamu lakukan? Iya soalnya senang yang itu, kan ya? Yang itu wajib kok, ya karena tidak senang, gitu ya. Jadi ibadah itu bukan yang disenangi Allah, tapi yang disenangi oleh diri sendiri. Nah, maka di antara tanda, makanya ada orang itu ahli sodako, barangkali kan sunnah atau apa ya? Umroh ya, tiap bulan umroh. Tapi tidak pernah ngaji. Padahal umroh itu sunnah. Kenapa? Karena sambil rekreasi di sana. Ya, atau prestisnya tambah naik ya umrohnya. Tetapi kalau ngaji wajib tapi tidak suka ya, udah mikir ya harus istiqomah. Jadi mbak mau. Ya. Jadi kalau amal itu dicocokkan dengan kesenangannya, dengan kepentingannya, bukan dengan yang disenangi oleh Allah, itu tanda-tanda orang munafik. Gitu ya. Terus gara-gara sikap mereka seperti itu, kalau Allah mengendaki, Allah bisa menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Paham ya? Allah bisa buat mereka tuli, buat mereka buta. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi tuli fisik, buta fisik. Karena kalau tuli hati, buta hati, mereka itu sudah tuli, buta. Paham ya? Yang dimaksud ancaman ini dibuat tuli dan buta secara fisik, Allah Maha Kuasa sebagai hukuman. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi kenapa kok tidak Allah buat begitu? Sebagai bentuk olok-olok kemarin, ya masih ingat ya, mereka diolok-olok, walaupun sikapnya begitu tidak ditegur oleh Allah, tetap diberi kesehatan, umur panjang, lancar-lancar, karirnya tambah sukses, tambah bagus, sehingga mereka semakin larut di dalam sikap kemunafikannya. Tahu-tahu begitu mati, dia baru merasakan adab yang berkepanjangan, sedikit pun tidak bisa mereka lihat kesenangan dan kebahagiaan. Itulah tanda-tanda orang munafik. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya?
Saking Tapi Islamnya itu Islam KTP ya Ustadz ya. kenapa? Islamnya Islam KTP, KTP-nya aja yang Islam, orangnya munafik gitu ya Ustadz. Iya, ya apa namanya? Jadi Islam KTP. Cuma ini ya, kalau ada ayat-ayat seperti ini, kita kembalikan ke diri sendiri, ya bukan untuk menghukumi. Jadi kita juga tidak boleh memvonis setiap orang yang Islam KTP itu munafik, tidak boleh. Ya, itu urusan mereka. Iya. Ketika kita dapat ajaran, kita kembalikan. Jadi sebetulnya yang menilai munafik tidaknya seseorang itu bukan kita, karena munafik itu masalah hati. Lah kita tidak bisa melihat hati orang, paham ya? Nah, itu nanti hitung-hitungannya mereka di akhirat. Itu sebagai tipu daya Allah kepada orang-orang munafik, paham ya? Gitu. Makanya orang munafik itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi, ya. Walaupun mereka kadang ngolok-ngolok Nabi, tidak boleh dibunuh, karena mereka baca syahadat juga, karena mereka juga sholat jamaah. Jadi secara syar'i dihukumi sebagai muslim. Masalah kesungguhan imannya nanti akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya orang mukmin itu sibuk mencari pengakuan Allah, bukan mencari pengakuan manusia. Gitu ya. Gitu. Ya kalau secara teori sih bisa ya, tapi hakikatnya wallahu alam ya. Secara teori Islam KTP gitu ya, gitu. Jadi mereka itu seakan-akan tapi tidak tahu hakikatnya. Seakan-akan walaupun Allah tidak melihat keislaman saya karena tidak sholat, tidak apa-apa. Yang penting saya tuh punya KTP Islam. Orang sudah melihat saya sebagai orang Islam. Berarti kalau dari sisi itu memang kelihatan sebagai munafik karena dia sudah puas mendapatkan pengakuan orang, tidak mencari pengakuan Allah. Paham ya? Gitu. Iya. Tanya Ustadz. Ya, monggo. Yang menggerakkan hati manusia itu bukannya Allah, Ustadz. Ya. Tapi kenapa ada orang yang munafik, Ustadz? Artinya, iya. Dia suka atau tidak suka melakukan ini dan itu bukannya dari Allah, Ustaz. Ya, jadi maksudnya itu dia munafik. Karena takdir, memang sudah takdirnya dia munafik, takdirnya dia kafir, gitu atau bagaimana, Ustaz? Ya, jadi nanti kalau orang orang Sunni ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang Allah semua itu di bawah kehendak Allah. Tetapi manusia itu mempunyai namanya irodah juz'iyah ya. Irodah sebagian dari kehendak itu. Sebagian ada yang ada dari pikiran hati manusia ya. Ketika dia mengarahkan juz itu kebaikan, Allah akan semakin buka, semakin kasih jalan. Kok hilang? Suaranya hilang ya? Putus nampaknya. Suaranya hilang, Ustaz. Suaranya hilang. Kemut Ustaznya. Kemute. Pencet anunya. Kepencet mute-nya. Begitu ya, sudah paham ya tadi yang jawabannya. Gitu. Tadi hilang Ustaz suaranya. Suaranya barusan hilang. Ulang lagi ya? Ulang lagi. Jadi, memang mohon diulang Ustaz. Allah punya kehendak di semua itu atas kehendak Allah, tetapi manusia itu punya namanya irodah juz'iyah ya. Dari kehendak Allah itu ada sebagian kehendak yang memang dimiliki oleh manusia. Dia mengarahkan kehendaknya itu untuk kebaikan, misalnya menerima kebenaran apa adanya, maka orang
akan dibuka peluang-peluang untuk berbuat kebaikan. Ketika sebaliknya, maka orang itu semakin dijauhkan oleh Allah. Paham ya? Jadi ketika Allah membelokkan atau meluruskan, tergantung iradah juz'iyahnya itu digunakan untuk apa. Paham ya? Jadi gitu. Jadi bukan 100% Allah semua, manusia tidak punya kehendak sama sekali, itu namanya faham Jabariyah, gitu ya. Jabariyah, orang tidak punya kehendak sama sekali. Lah kalau Ahlus Sunnah memang semua itu di bawah kehendak Allah, tetapi orang itu ada iradah juz'iyah, ketika dia mengarahkan untuk kebaikan, maka Allah semakin buka peluang baginya untuk berbuat kebaikan. Ketika dia arahkan untuk keburukan, kesesatan, pengingkaran kebenaran, maka Allah semakin jurumuskan orang itu kepada kesesatan. Paham ya? Jadi ketika orang kepada kebenaran atau kesesatan, tiba-tiba ya ada perkara yang mendahului dari orang tersebut. Ya, bagaimana orang memanfaatkan iradah juz'iyah. Kirim dulu profiliasan dulu lembur. Jadi kuncinya irodat itu Ustaz ya. Iya. Hilang lagi. Bukan semua. Kalau orang itu tidak kehendak sama sekali, itu namanya Jabariyah, gitu ya. Orang itu seperti wayang, gitu ya. Oh. Kalau duitan sumbangan. Itu ya. Itu yang disampaikan. Mudah-mudahan ya ada lagi. Monggo. Terus Ustaz, ini seperti yang ada di surat Al-Qur'an ini ada ucapan yang seringkali kita ucapkan, ada sumum, bukmun, umyun itu Ustaz. Ini kan kalau dari kecil dulu kan dikasih tahu kalau ada anjing lari jangan ikut lari tapi diam sambil membaca ini. Apa itu ada kaitannya dengan arti yang dikandung oleh surat yang ada di sini tadi Ustadz, sumum bukmun tadi itu? Apa ada kaitannya penasaran ditanyakan itu? Ya, jadi apa namanya? Maksudnya pertanyaannya boleh apa enggak gitu, Pak? Iya kok. Oh, itu untuk anjing gitu loh. Iya, saya juga pernah dengar itu. Jadi biar tidak diganggu oleh anjing. Ya. Jadi bisa untuk mantra, tapi tujuan utamanya ya diambil pelajaran untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan. Jadi tidak apa-apa. Karena dicontohkan lagi oleh Rasulullah itu pernah beliau itu pas beliau dikepung rumahnya oleh pemuda Quraisy ya. Pokoknya keluar mesti dibunuh. Beliau membaca apa? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'awsyainahum fahum la yubsirun. Aku jadikan di depan mereka ada dinding, di belakang ada dinding. Aku selimuti mereka, maka mereka tidak dapat melihat. Padahal ayat itu Yasin ya Ustaz. Yasin. Padahal ayat itu diturunkan oleh Allah sebagai gambaran orang-orang kafir itu terdinding dari segala arah dari hidayah, ya, sehingga mereka tidak bisa melihat hidayah dari sisi manapun. Tapi dibaca oleh Nabi dengan tujuan supaya beliau tidak terlihat, gitu ya, oleh mereka, dan betul-betul beliau tidak terlihat sampai lolos. Paham ya? Makanya ada kalau ada ma'u zamzama 5 syuribalah. Air zam-zam itu punya khasiat sesuai orang membacanya, ya. Al-Qur'anu 5 quri'alah. Quran juga punya khasiat sesuai tujuan orang membacanya. Pokoknya tidak disalahgunakan. Gitu ya. Gitu. Kalau disalahgunakan dosa karena menyalahgunakan Al-Qur'an. Kalau anjing itu saya kira bukan termasuk menyalahgunakan, ya. Kan tidak ada yang didolimi, gitu ya. Gitu. Tapi kalau apa namanya? Pas ujian wawancara gitu terus baca sumum bukmun, nah, itu yang tanya kelagep-kelagep itu termasuk menyalahgunakan Al-Qur'an, ya berdosa, gitu ya. Paham ya? Jadi asalkan tidak salahgunakan tidak apa. Oh, ya. Boleh nggih Ustaz. Nggih, matur suwun Ustaz. Ya. Sudah jelas ya. Maaf, kurang lebihnya mohon maaf.
Maaf, sama. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la La ilaha illa anta. subhanallah. Ustaz. Barakallahu azim. Amin, amin. Ustaz.